Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin, lanjutan dari Fadilatul Ta'allum atau keutamaannya ngaji atau belajar, halaman 10. Wa ammal atharu, adapun beberapa athar. Yang dimaksud berarti fadilah ta'allum menurut athar. Athar ini atharus sahabah. Faqala, lalu berkata Ibnu Abbasin, siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Ta'ala meridhai Abdullah bin Abbas. Zalaltu, hina siapa aku, taliban dalam keadaan mencari ilmu. Fa'azaztu, lalu mulia siapa aku, matluban dalam keadaan dicari. Wa kadzalika, begitu juga seperti ucapannya Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abi Malikata, siapa Ibnu Abi Malika rahimahullahu, semoga Allah Ta'ala merahmatihu kepada Ibnu Abi Malika. Allah, siapa Allah? Rahimah, semoga merahmatihu kepada Ibnu Abi Malika. Allah, siapa Allah? Ma ra'aitu, tidak melihat siapa aku, mithla Ibni Abbasin, pada seperti Abdullah bin Abbas. Idza ra'aituhu, jika telah melihat siapa saya hu pada Ibnu Abbas, ra'aitu, maka melihat siapa saya ahsanan nas, ahsanan nasi, pada paling baiknya manusia, wajhan, apanya wajahnya. Wa idza takallama, dan jika berbicara siapa Abdullah bin Abbas, fa'araban nasi, maka paling fasihnya manusia, lisanan, apanya lisannya. Lisan itu bahasanya, lidahnya, lisannya. Wa idza afta, jika memberikan fatwa siapa Abdullah bin Abbas, fa'aktsarun nasi, maka paling banyaknya manusia, ilman, apanya ilmunya. Lanjutan dari keterangan sebelumnya adalah fadilahnya orang ngaji menurut athar sahabat. Kalau yang disampaikan, yang dilakukan, yang menjadi ketetapannya Rasulullah itu adalah hadis atau kita sebut dengan sunnah. Tapi kalau athar ini referensinya kembali kepada sahabat. Ibnu Abbas berkata, bagaimana perkataannya Ibnu Abbas? Saya ini ketika saya mencari ilmu, saya ini terhina. Saya hina ketika saya menjadi santri, menjadi pelajar, menjadi orang yang mencari ilmu, saya hina. Fa'azaztu matluban, lalu kemudian mulia matluban, saya yang dicari. Di sini beliau sudah alim, akhirnya dicari oleh orang. Kalian harus memahami, semua kiai yang kalian katakan mulia, sebelum beliau jadi kiai, beliau harus jadi santri. Sama santri itu harus bagaimana? Kalau kalian jadi santri aturannya begini dan begitu, maka kiai-kiai yang kita kagumi bersama dulunya juga sedemikian. Santri seperti kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Bagaimana di situ? Ibnu Abi Malikata berkata, ma ra'aitu mithla Ibni Abbasin idza ra'aituhu ra'aitu ahsanan nasi wajhan. Tadi kita mendengar ucapannya Abdullah bin Abbas. Sama dengan ucapannya Abdullah bin Abbas seperti komentarnya Ibnu Abi Malika. Ini justru menegaskan bagaimana posisi Abdullah bin Abbas yang sebelumnya terhina atau hina ketika menjadi santri. Setelah beliau betul-betul jadi alim, mendapatkan ilmu yang banyak, beliau jadi matluban, dicari orang. Menegaskan dengan hal ini statementnya Ibnu Abi Malika rahimahullah, saya tidak melihat seperti Abdullah bin Abbas. Jika aku melihat beliau, saya melihat orang yang paling tampan wajahnya. Jika beliau sedang berbicara, saya melihat beliau adalah orang yang paling fasih, orang yang paling fasih lisannya, bahasanya. Jika beliau sedang berfatwa,
maka saya melihat beliau adalah sosok manusia yang paling banyak ilmunya. Abdullah bin Abbas yang beliau mengatakan hina ketika jadi santri, suruh hafalan i'rab, nasab, jar, jazm, dihajar bolak-balik sampai sakit. Begitu prosesnya. Saya disentak ketika salah, saya disentak padahal sudah berjuang keras. Jangan salah sejak dulu. Abdullah bin Abbas waqala berkata Ibnul Mubarak, siapa Ibnul Mubarak rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Ajibtu, aku heran, liman, kepada orang lam yatlubil ilma, yang tidak mencari siapa man al ilma pada ilmu. Kaifa tad'uhu nafsuhu ila makramatin, kaifa bagaimana tad'uhu mengajak, menarik hu kepada man, nafsuhu apa dirinya man, ila makramatin pada kemuliaan. Nah ini coba didengarkan, ini Imam Pak Buji Faisal, juga Samhan dan yang lain. Katanya Ibnul Mubarak, saya itu heran kepada orang yang tidak mau ngaji. Herannya gimana? Kaifa tad'uhu nafsuhu ila makramatin. Bagaimana dirinya, jiwanya bisa menariknya pada kemuliaan. Wong dirinya sendiri malas untuk mencari ilmu. Apa bisa jiwanya, dirinya, tubuhnya mengajaknya pada kemuliaan? Ya tak bisa. Misalnya saya tanya, Faisal kenapa kau gak ngaji? Sibuk dengan keluarga misalnya. Nah, ya kan? Ajib tuh. Heran saya, bagaimana bisa diri Faisal, jiwa Faisal mengajak kepada kemuliaan, padahal dirinya Faisal sendiri sejatinya malas untuk ngaji, tidak belajar, tidak ngaji. Ini motivasi kepada kita semua. Artinya kalau kepengen jiwa dan diri kita selalu menarik pada kemuliaan, sesuatu yang dimuliakan, maka di antara syaratnya kita harus semangat ngaji, semangat mencari ilmu. Waqala berkata ba'dul hukama, siapa sebagian para orang-orang yang bijaksana, ini sesungguhnya aku la arhamu tidak berbelas kasih siapa saya, rijalan kepada para laki-laki, karahmati sebagaimana bentuk kasih sayangku, li ahadir rajulaini pada salah satu dua orang laki-laki. Rajulin, seorang laki-laki yatlubu yang mencari siapa rajul, al ilma pada ilmu, wala yafhamu dan tidak paham siapa rajul. Wa rajulin, dan laki-laki yafhamu yang paham siapa rajul, al ilma pada ilmu, wala yatlubuhu dan tidak mencari siapa rajul hu pada ilmu. Katanya sebagian hukama, ini luar biasa ini, sebagian orang-orang yang bijaksana ini berkata, saya itu tidak menyayangi orang sebagaimana sayangku pada salah satu dua orang ini. Kalau sama salah satu dua orang ini, kasih sayangku sangat besar sekali. Kalau sama lelaki yang lain, saya sayang tapi tidak sebesar dua laki-laki ini. Siapa dua laki-laki ini? Satu, rajulin yatlubul ilma wa la yafham. Lelaki mursyid yang dia mencari ilmu tapi tidak paham. Faisal mencari ilmu, ditanya, paham Sob? Lelaki mencari ilmu tapi tidak paham, ini kan perlu dikasih sayangi. Sudah mursyid ngaji tiap hari, paham sih? Tidak paham, layak mendapatkan kasih sayang. Sudah semangat tapi tidak paham, kan ngenes kan? Gitu loh. Ada lagi lelaki yang paham, dia tidak bodoh, dia punya IQ tapi tidak mengaji. Nah, karena posisinya jadi direktur misalnya, kan orang cerdas. Ya, jadi manajer itu kan cerdas. Tapi suruh ngaji, tidak ngaji. Jadi manajer, jadi direktur, ya tahu? Dia cerdas, nggak terlambat, gitu kan? Kalau diajak berdiskusi paham. Tapi tidak mau ngaji. Ini adalah orang yang paling layak untuk dikasih sayang. Siapa? Kalau berkata Abu Darda, siapa Abu Darda radhiyallahu anhu,
Semoga Allah Ta'ala meridainya. Li'an ata'allama mas'alatan, niscaya adapun belajarnya saya mas'alatan pada satu permasalahan, ahabbu adalah lebih menyenangkan ilayya kepadaku min qiyamil lailatin daripada qiyamul lail. Coba, qiyamul lail ini sulit loh sih. Bangun malam, bermunajat, beribadah di hadapannya Allah itu sulit. Tapi katanya Abu Darda bagaimana? Katanya Abu Darda, saya ngaji satu permasalahan lebih saya suka daripada saya qiyamul lail. Coba, qiyamul lail itu pahalanya luar biasa. Tapi beliau lebih memilih untuk ngaji satu masalah daripada saya harus qiyamul lail. Saya selalu bilang kepada orang-orang yang malas beribadah seperti ibadah sunnah, puasa sunnah, kemudian baca Quran malas, qiyamul lail malas, ayolah ngaji. Insya Allah kamu juga akan menjadi orang sakti, dalam tanda kutip sedemikian. Kalau dan berkata siapa Abu Darda, Aidon juga al-alimu adapun orang alim, wal muta'allimu dan muta'allim. Muta'allim ini santrinya, muridnya. Syarikani adalah dua partner fil khairi dalam kebaikan. Wasairun nasi adapun manusia yang lain, hamajun adalah binatang kecil yang merayap. La khaira fihim, tidak ada kebaikan pada diri mereka. Ustadznya dan santrinya, kiainya dan santrinya adalah dua partner dalam kebaikan. Sementara manusia yang lain itu adalah hamaj. Apa hamaj itu? Binatang kecil yang merayap di bumi. La khaira fihim, tidak ada kebaikan pada diri mereka. Kalau sudah dikatakan sedemikian, apakah kita tidak mau ngaji? Apakah kita mau gengsi? Karena saya sudah punya anak 2. Itu Pak Puji punya anak berapa Pak Puji? Pak Puji berapa punya anak? Masih 3. Itu dari Donomulyo ke sini ngaji. Masa kemudian siapa itu? Samhan. Punya anak? Belum. Punya istri? Belum. Terus kok malas ngaji? Kamu jangan kumpul dengan orang yang malas ngaji, biasanya nyetrum. Awas, kumpul dengan orang yang semangat ngaji, ilmunya nyampe minimal semangatnya. Jadi ngaji itu sampai imam, mam ayo ngaji mam, tirakati spermamu dengan ngaji. Nanti santrimu juga suka ngaji. Saya juga bilang sama Pak Ali Idris ini, sudah ngaji yang semangat, meriadai sperma. Nah begitu. Jadi spermanya nanti kalau jadi anak siapa tahu barokah ngaji kemudian semangat luar biasa, gampang alim, kan begitu. Ini penting. Waqala berkata siapa Abu Darda Aidon juga, kun jadilah kamu aliman adalah orang yang alim, au muta'alliman atau pelajar atau santri, orang yang ngaji, au mustami'an atau pendengar. Pendengar, jangan mainan HP. Mustami tidak, dengerin tidak. Maka bagaimana? Wala takun ar-rabi'ah, janganlah engkau jadi yang keempat, fatahlik, kamu akan rusak. Alim tidak, muta'alim jadi santri tidak, dengerin tidak. Berarti kamu daftar yang keempat, nggak berbuat apa-apa, maka rusak kamu. Kalau dalam keterangan yang lain itu ada lagi, jadi pecintanya jangan jadi yang kelima, pecintanya tidak. Tapi kalau di sini sampai yang keempat. Waqala berkata Ata'un siapa Ata', majlisu ilmin, adapun majlisnya ilmu. Kayak gini ini majlis ilmu. Yukaffiru adalah melebur sab'ina majlisan pada 70 majlis min majalisil lahwi, dari beberapa majelisnya permainan sendagurau seperti itu. Kamu bersendagurau kan di kamar sebelah, ya, kemudian pindah lagi ke kamar sebelah, kamar lagi, kamar sebelah, wis pokoknya isinya main-main tok. 70 kali kamu ngaji sekali, itu dosanya sudah dihapus hanya gara-gara ngaji di satu majelis ilmu. Kamu hadir di majelis ilmu ngaji, mendengarkanlah. Kemudian sebelumnya kamu berbuat
hal-hal yang tidak baik di majlisil lahwi. Artinya kamu banyak bermain, melakukan hal-hal yang tidak baik di 70 titik. Dengan kamu hadir itu sudah bisa melebur semuanya. Seperti itu. Makanya mursyid kadang juga dijadikan dalil sama mursyid. Itu izin ke malam tidak ngaji kadang. Dari pagi main, jam 2 main, jam 3 ke kafe, jam 4 main lagi, jam 5 main, sampai malam itu ketemu temannya. Baru besok ngaji. Alhamdulillah sudah menghapus yang kemarin. Pinter mursyid ini. Kamu diajari sama Zed ya. Iya. Jadi ini perlu dikembangkan yang kayak gini. Artinya dikembangkan itu kita bagaimana kalau satu ngaji saja, satu majelis ilmu bisa melebur 70 kali majalisil lahwi. Ya toh? Bagaimana kalau kita hadir tiap hari? Kang Puji ini kenapa kok semangat? Ya ini. Kalau 3 hari mungkin sudah ada 70 ya. Ya Kang Puji ya. Sudah mengobati dosa-dosa kecil selama 70 kali itu. Waqala berkata Umar, siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhai beliau, mautu alfi abidin, adapun meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah. Coba, ini ada 1000 orang ahli ibadah. Masjid di rumahmu ada 1000 kalau Jumatan. Gak ada. Masjid di rumahmu gak ada. Dicampur gak ada. Ini 1000 ahli ibadah. Padahal di masjid di rumahmu tidak semuanya ahli loh ya. Cuma kadang cuma daftar Jumatan tok ya kan. Ini 1000 ahli ibadah. Tidak hanya 1000 abid ini. Kemudian qaimil laili, selain ahli ibadah, ahli bangun malam. Di rumah Faisal itu masjidnya isi 300. Ahli ibadah, oh belum, itu Jumatan. Dikurangi. Yang ahli ibadah paling tidak yang istiqomah 5 waktu berjamaah. Tinggal 50. Akhirnya tinggal qaimul lail, tinggal 10. Ini 1000 ahli ibadah dan tekun qaimil lail, shaimin nahar, siangnya puasa. Akhirnya tinggal 1. Shaimin nahar 300 tadi tinggal 1. Siang puasa, malam bangun malam, kemudian kesehariannya beribadah. Ahwanu, lebih ringan, min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi, lebih ringan dukanya daripada kematiannya orang alim yang paham, mengerti dengan kehalalannya Allah dan keharamannya Allah. Padahal sekampung sini ini kalau kita cari, ya jujur saja di kampung saya tidak tahu, saya tidak pernah survei. Cuma kalau yang abid plus qaimil lail plus shaimin nahar, ini meskipun satu kecamatan perlu dipertanyakan mursyid. Sayyidina Umar berkata, kematiannya 1000 orang yang ahli ibadah. Di samping dia ahli ibadah, dia juga ahli bangun malam. Dan ketika siang, orang ini juga ahli berpuasa. Ternyata kematian orang ini, yang jumlahnya 1000 orang ini, lebih ringan daripada yang mati adalah orang alim, faqih, yang paham terkait dengan kehalalannya Allah dan keharamannya Allah. Coba, ringan di sini, ringan dukanya. Kita, ya Allah, itu ibadah, kita berduka. Kalau yang berduka level ini nggak begitu duka. Kenapa? Kok yang faqih ini yang lebih dahsyat dukanya bagi kita? Karena beliau yang akan mengajarkan kepada umat ini mana yang halal, mana yang haram. Waqala berkata Asy-Syafi'i, siapa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi, adapun mencari ilmu, afdalu adalah lebih baik minan nafilati, dari ibadah sunnah. Kamu ngaji, kamu satunya sholat rawatib, maka yang ngaji itu lebih utama daripada yang sholat sunnah rawatib. Kamu puasa Senin dan Kamis, dibandingkan dengan temanmu yang suka ngaji, maka yang lebih utama yang suka ngaji.
Kamu puasa Rajab, dapat pahala. Di situ temanmu ngaji juga di bulan Rajab, maka yang ngaji lebih utama daripada yang puasa. Kalau dua-duanya dikerjakan, dua-duanya dikerjakan, gak usah ditanya, jawabannya sudah jelas. Lebih baik begitu. Imam, puasa di bulan Rajab ini? Puasa. Alhamdulillah. Berapa hari? Baru 1. Oh, baru 1. Masih kalah dengan ini ya. Kalah dengan ngaji versi mursyid. Kalah bang pinggiran saya. Mursyid gak puasa Rajab. Puasa Rajab tuh. Bersih ya, steril. Orang baik ini steril. Steril orang baik. Tapi ngaji terus ya di bulan Rajab kan? Insyaallah ya. Ini loh. Karena dia pakai dalil ini. Pakai dalil ini katanya mursyid. Tolabul ilmi afdalu minan nafilati. Ali kan mulai menerapkan. Bapak Ali Idris ini sering menerapkan. Mulai bergeser, lebih sering ngajinya itu Ali Idris daripada puasanya. Ya berarti ilmunya bermanfaat. Bermanfaat berarti. Yang bermasalah Rajab tidak puasa, batal malah ngopi dan gak ngaji. Ini yang bikin masalah. Orangnya pinter, layak dikasih sayangi itu. Kasihan orang ini ya. Pinter sebenarnya otaknya tapi gak ngaji. Kau tahu kok pinter? Jadi direktur maka itu. Tapi gak mau ngaji. Itu orang yang paling layak dikasih sayang. Berarti orang yang paling layak dikasih sayang itu sebenarnya orang ngenes apa paling ngenes? Paling ngenes gitu loh. Saudara yang paling kita sayangi adalah orang yang paling ngenes. Gitu loh. Seperti itu. Kalau kayak mursyid saya tidak begitu sayang. Mursyid paham, Ji biasa saja, Pak Puji biasa. Yang direktur gini bener kamu. Sudah undangan ke hotel. Aduh, bahaya ini. Waqala, dan berkata Ibnu Abdul Hakam. Siapa Ibnu Abdul Hakam? Rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Kuntu, ada siapa saya. Nih lihat nih, dengarkan bagaimana sikapnya santri ini. Kuntu, ada siapa saya inda Malikin, di samping Imam Malik. Dengarkan. Aqra'u alaihi al-ilma. Aqra'u, saya membaca. Alaihi, kepada Imam Malik, al-ilma, pada ilmu. Saya ketika itu sedang ngaji, membaca kitab kepada beliau, membacakan satu ilmu. Kita lanjutkan. Fadakhala dhuhru, lalu zuhur masuk. Manjing zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu zuhur masuk. Fajama'tul kutuba, lalu saya himpun, saya satukan kitab-kitab itu, li usalliya, agar saya sholat. Karena zuhur masuk, langsung kitabnya diringkesi. Mau sholat zuhur. Faqala, lalu Imam Malik berkata, ya hada, hei ini, malladhi kumta ilaihi bi afdala mimma kunta fihi. Malladhi kumta ilaihi bi afdala mimma kunta fihi. Malladhi kunta ilaihi, tidak ada sesuatu yang kau lakukan, tidak ada sesuatu yang kamu lakukan. Kamu kan mau melakukan sholat zuhur. Tidak ada sesuatu yang kamu lakukan ini bi afdala mimma kunta fihi, lebih utama dari apa yang sedang kamu lakukan ini. Kamu sekarang mau melakukan apa? Sholat. Sesuatu yang kamu mau mendirikannya tidak lebih utama dari apa yang sedang kamu lakukan. Berarti lebih utama apa? Ngaji. Paham Mursyid? Paham. Gitu. Artinya kalau kamu ada majelis taklim, gak sok-sokan, Ustaz, sholat zuhur. Ini dalilnya sudah jelas. Ngaji sedang asik-asiknya, kan ngaji. Kunta fihi, kamu berada dalam ta'allum. Kemudian sholat, Ustaz, kita selesaikan, ayo sholat zuhur. Coba, gimana? Apa yang akan kamu dirikan itu tidak lebih utama dari apa yang sedang kamu kaji. Bukan berarti Imam Malik tidak mau sholat, gitu loh. Paham ya? Ini pentingnya ngaji di sini.
Ini kalau diurai lagi, kamu harus ngaji lengkap dengan kitab Ihya. Enggak ngaji lengkap kan repot. Yes. Tapi ada catatannya, idza sahhatin niyyah, jika niat ngajimu memang betul-betul benar. Beda kalau ngaji cuma mau cari konten untuk YouTuber. Ini kan sudah niatnya salah. Tidak baik itu. Direktur ya. Paham ya? Nah, kamu harus curiga. Kok bisa statementnya Imam Malik sedemikian? Nah, seperti itu. Kamu harus mengkaji bagaimana sebenarnya dalam aturan Malikiyah terkait dengan waktu-waktunya sholat itu. Wa qala Abu Darda, wa qala berkata Abu Darda, siapa Abu Darda? Radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya. Man ro'a, man, adapun barang siapa, ro'a adalah berpandangan, annal qudwa, bahwasannya berangkat di waktu pagi, ila talabil ilmi, untuk mencari ilmu, laisa adalah tidak ada apa al-qudub ila talabil ilmi, bi jihadin adalah jihad, faqad naqasa, maka sungguh telah berkurang siapa man, fi ra'yihi, pada pandangannya, wa aqlihi, dan akalnya, nalarnya. Katanya Abu Darda, kalau ada orang yang berpandangan bahwasannya orang berangkat di waktu pagi untuk mencari ilmu, ini ternyata tidak dikatakan jihad. Orang yang punya pandangan sedemikian, maka sejatinya pikirannya, akalnya, pandangannya itu kurang. Dia kurang akal. Berarti kalau kurang akal, setengah stres atau gila. Ini dari sini kita melihat bagaimana pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Bahkan kalau katanya keterangan sebelumnya, misalnya ada orang, kemudian orang ini didatangi kematiannya, berarti orang ini meninggal. Ketika orang ini sedang mencari ilmu, tujuan dia mencari ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka antara orang yang mati ini dengan derajatnya para anbiya cuma selisih 1 derajat. Coba, Samhan dari Malang mau ngaji. Apa tujuannya kamu ngaji, Samhan? Ya, agar Islam ini lebih menyebar, mensiarkan Islam, menghidupkan agama Islam. Bukti contohnya, ya saya harus ngaji. Setidaknya kalau saya dapat, saya nanti bisa menyebarkan ke orang lain. Mantap. Ternyata nyampe di Gondang Legi tabrak, mati Samhan. Maka Samhan di surga derajatnya dengan para nabi cuma selisih 1 derajat. Jadi di atas kamu itu para nabi, kamu hampir jadi nabi. Tapi mungkin ada yang berbisik, Faisal, kamu belum nikah Samhan. Tidak baik, karena tidak merasakan nikmatnya jima misalnya. Terus dijawab sama Sam terus, ya biar saya saja yang daftarkan. Faisal berarti yang mendaftarkan diri. Siapa? Oh tidak, siapa Faisal ya? Seperti itu. Nah ini bercanda dengan contoh Faisal dengan Sam'an, tapi intinya bagaimana ngaji ini harus digalakkan karena fadilahnya luar biasa. Kemudian pada teman berikutnya, fadilatut ta'limi wallahu a'lam Bisawab.